Kita tidak akan pernah tahu bahwa dulunya di Nusantara banyak sekali cerita mitos yang mengiringi sejarah suatu kerajaan. Sampai cerita lisan yang diturunkan terdengar oleh kita dari generasi-generasi. Hingga kemudian proses pencatatan sejarah pun dimulai. Toli-Toli dulunya adalah sebuah kerajaan dan memiliki legenda yang masih diceritakan sampai sekarang ini tentang asal-usul mereka. Dikisahkan, dulunya ada 3 makhluk kayangan. Mereka berasal dari alam gaib. Mereka memutuskan untuk menjelma ke bumi. Setiap makhluk membawa kekuatan dan pesan tersendiri. Kepercayaan masyarakat setempat mengatakan ketiga makhluk ini turun melalui olisan bulan atau bambu emas, uesaka sejenis rotan, dan bumbung lanjat, puncak pohon langsat. Ketiga makhluk ini kemudian menjelma menjadi manusia. Olisan bulan dikenal sebagai Taudei Baulan atau Tamadika Baulan. Uesaka dikenal sebagai Taudei Galang atau Tamadika Dei Galang. Sedangkan bumbung lanjat sendiri menjelma sebagai seorang putri yang dikenal sebagai Taudei Bumbung Lanjat atau Boki Bulan. Mereka bertiga inilah kemudian yang diabadikan menjadi nama Totolu atau 3 orang. Inilah yang menjadi cikal bakal nama Toli-Toli yang ada sekarang ini. Sejak cerita ini diturunkan turun-temurun, daerah Totolu berubah menjadi sebuah kerajaan di masa itu. Begitu banyak raja yang menangani pemerintahan pada zamannya, sehingga tidaklah mengherankan manakala rakyat menunjukkan rasa patuh terhadap raja. Hari ini nampak terlihat bila mana rakyat berbicara tidak akan menyebut nama raja, tetapi mereka menggantinya dengan sebutan kalangan, yang diartikan suatu yang sangat diagungkan. Begitu banyak versi cerita rakyat yang diturunkan secara lisan, namun yang tercatat dalam sejarah dimulai pada abad ke-17. Sepanjang sejarah yang diketahui, Toli-Toli mempunyai pemerintahan yang bersifat kerajaan. Puncak kejayaannya dicapai sekitar abad ke-17 setelah berhubungan dengan kerajaan Ternate di bawah pengaruh Islam, hingga kerajaan Toli-Toli masuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate. Mulai saat itu dilakukanlah pencatatan. Raja yang berkuasa di Toli-Toli sudah dinobatkan di Ternate. Salah satu raja yang mendapatkan kehormatan untuk dilantik dan dinobatkan di Ternate adalah Raja Imbaisu. Ia berlayar dengan perahu Bangga Kasaan menuju Ternate. Namun sayang sekali pada waktu kembali ke Toli-Toli meninggal di dalam perjalanan. Kemudian dia digantikan oleh Jamalul Alam. Hal ini didasarkan pada catatan sejarah bahwa Raja Imbaisung dan saudaranya Jamalul Alam dipilih bersama-sama di Ternate tahun 1773 dengan suatu ketentuan apabila Imbaisung meninggal dunia harus digantikan oleh Jamalul Alam. Setelah pengakuan kerajaan Toli-Toli terhadap Kesultanan Ternate, pada saat itu pula untuk pertama kalinya raja dari kerajaan Toli-Toli bergelar Tamadika dilantik, yang untuk selanjutnya bergelar Sultan. Setelah Sultan Jamalul Alam meninggal, ia digantikan oleh putra sulungnya, Sultan Mirfaka. Dia memerintah di wilayah Dondo. Sedangkan untuk Toli-Toli diserahkan pada putra keduanya, Muhyiddin, yang tidak lagi bergelar sebagai sultan, melainkan bergelar raja yang diberi julukan Taudei Leanna. Kepemimpinan terus berlanjut hingga digantikan oleh Muhammad Yusuf Saiful Muluk Muhyiddin yang bergelar Malatuang, yang artinya yang patut disembah, yang oleh rakyatnya diberikan julukan Taudei Buntuna. Dengan demikian, jelas bahwa sebelum bangsa Belanda masuk wilayah ini,
kerajaan Toli-Toli sudah ada dan diperintah oleh seorang raja yang disebut Gaukan. Raja Muhammad Yusuf Malatuang waktu itu berkedudukan di Kalangkangan pada tahun 1812. Raja ini kemudian mendirikan sebuah istana di Kampung Nalu. Istana ini kemudian diberi nama Balai Dako atau Istana Besar, atau masyarakat sering menyebutnya dengan Balai Masigi atau istana yang puncaknya seperti kubah masjid. Disinilah pusat kegiatan kerajaan Toli-Toli pada masa itu. Menurut catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menginjakkan kaki di wilayah kerajaan Toli-Toli adalah Vietpur di tahun 1856 pada masa kepemimpinan Bantilan Saifuddin yang merupakan anak dari Malatuang. Pada masa itu, nama Totolu atau Tau Tolu berubah menjadi Tontoli sebagaimana yang tertulis dalam Lens Kontrak 5 Juli 1858 yang ditandatangani oleh Dirk Francois dari pihak Belanda dengan Raja Bantilan Saifuddin. Kemudian tahun 1918 Raja Haji Muhammad Ali dan pemerintahan Belanda menandatangani perjanjian yang bisa dilihat dalam penulisan Korte Verklaring. Nama Toli-Toli diubah sekali lagi menjadi Toli